Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Perkenalkan, nama saya Arantika Desmawati, NIM 2323515004, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, Prodi Matematika dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan mempresentasikan seminar PPG yang berdasarkan refleksi pengalaman belajar dan desain inovasi pembelajaran dengan pembimbing Bapak DRS Kristianto Hadi Prasetyo MPD. Alur pembahasan pada presentasi kali ini ada yang pertama identifikasi diri, kemudian refleksi pengalaman belajar, dilanjutkan dengan desain inovasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Pada identifikasi diri, hal yang saya lakukan adalah yang pertama mengidentifikasi visi pribadi untuk pendidikan Indonesia, kemudian mengidentifikasi visi pribadi sebagai calon guru, dan selanjutnya adalah mengidentifikasi hal yang dilakukan untuk mencapai visi. Pada identifikasi diri yang pertama adalah visi untuk pendidikan di Indonesia. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan inklusif, di mana setiap peserta didik dapat belajar dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Saya ingin mendukung penggunaan teknologi untuk merancang pembelajaran yang kreatif dan bervariasi, memastikan bahwa semua peserta didik, termasuk yang memiliki gaya belajar unik, mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Pada identifikasi diri yang selanjutnya, yaitu visi sebagai calon guru. Visi saya sebagai calon guru adalah menjadi pendidik yang memahami karakteristik individu setiap peserta didik dan mampu merancang pembelajaran yang beragam. Saya ingin memfasilitasi pembelajaran yang tidak hanya mengembangkan kognitif peserta didik, tetapi juga memperhatikan aspek emosional dan sosial dengan menggunakan berbagai alat bantu sesuai kemajuan zaman untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan lebih interaktif. Identifikasi diri selanjutnya adalah hal yang akan saya lakukan untuk mencapai visi atau biasa kita sebut dengan misi. Untuk mencapai visi-visi saya tersebut, hal yang akan saya lakukan antara lain, yang pertama, merancang bahan ajar yang interaktif dan bervariasi menggunakan teknologi sesuai zaman. Kemudian yang kedua adalah mengadaptasi pembelajaran berdasarkan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran dengan aktivitas kolaboratif yang relevan dengan kehidupan nyata. Kemudian yang keempat adalah menerapkan pendekatan diferensiasi untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar. Dan yang terakhir adalah mendorong refleksi diri dan partisipasi aktif peserta didik dalam proses belajar. Pembahasan selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar. Refleksi pengalaman belajar ini dilakukan untuk setiap mata kuliah, yaitu Filosofi Pendidikan Indonesia, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, prinsip pengajaran dan asesmen 1, PPL 1, pembelajaran berdiferensiasi, perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, pembelajaran sosial emosional, prinsip pengajaran dan asesmen 2, proyek kepemimpinan PPL 2, dan computational thinking. Pada refleksi mata kuliah yang bermakna, saya memilih mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, proyek kepemimpinan, dan PPL 1. Mata kuliah pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, saya memahami bahwa diferensiasi tidak terbatas pada produk pembelajaran saja, melainkan juga pada aspek konten, proses, dan lingkungan belajar. Mata kuliah ini mengajarkan tentang pentingnya mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Saya mengidentifikasi kebutuhan belajar yang beragam dan merancang strategi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan tersebut untuk meningkatkan partisipasi aktif dan hasil belajar peserta didik. Pada pembelajaran berdiferensiasi,
Artefak-artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar saya adalah yang pertama pada topik 2, pada bagian koneksi antar materi. Kemudian pada topik 3, bagian ruang kolaborasi. Kemudian pada topik 4, koneksi antar materi. Dan terakhir adalah pada topik 5, demonstrasi kontekstual. Berikut adalah previewnya. Dan untuk lengkapnya bisa scan barcode yang tertampil. Untuk mata kuliah selanjutnya adalah proyek kepemimpinan. Pada mata kuliah proyek kepemimpinan, saya bersama rekan-rekan sekelompok merencanakan sebuah proyek yang melatih kepemimpinan kami berdasarkan hasil observasi. Pengalaman ini berguna karena memberikan kesempatan bagi kami untuk menerapkan teori kepemimpinan secara praktis, melatih kemampuan berpikir kritis, kerja tim, dan pengambilan keputusan. Pada bagian perencanaan proyek, saya mempelajari cara pembuatan bahan ajar berbantuan Canva dan Flipbook. Artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar saya pada mata kuliah proyek kepemimpinan adalah hasil UTS, yaitu perencanaan proyek kepemimpinan berupa proposal proyek. Proposal kegiatan dengan judul Penguatan Kompetensi Digital Guru melalui pelatihan pembuatan bahan ajar berbantuan Canva dan Flipbook merupakan hasil konkret dari seluruh proses pembelajaran yang telah saya dan rekan-rekan sekelompok jalani dalam mata kuliah proyek kepemimpinan. Berikut adalah preview artefak saya, kemudian untuk lebih lengkapnya dapat scan barcode yang ditampilkan. Mata kuliah selanjutnya yaitu praktik pengalaman lapangan 1. Perkuliahan ini berupa praktik di lapangan, dimulai dari orientasi, observasi, asistensi mengajar, praktik pembelajaran terbimbing, dan diakhiri dengan diskusi refleksi akhir. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah saat melakukan observasi karakteristik lingkungan belajar dan peserta didik, karena memberi saya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi proses pembelajaran di ruang kelas. Artefak-artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar saya adalah yang pertama lembar kerja 2B, yaitu lembar observasi karakteristik peserta didik pada siklus 3. Kemudian lembar kerja 3, yaitu lembar observasi rancangan pembelajaran siklus 3. Kemudian LK4, yaitu lembar observasi pelaksanaan pembelajaran siklus 3. Dengan menggunakan ketiga artefak ini, saya dapat menggambarkan bagaimana pengamatan, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran pada saat PPL 1 berpengaruh terhadap perkembangan saya sebagai seorang calon guru. Berikut adalah preview artefak berupa lembar observasi tersebut. Untuk lebih lengkapnya, dapat scan barcode yang ditampilkan. Pembahasan selanjutnya adalah desain inovasi pembelajaran. Pada desain inovasi pembelajaran, akan dibahas yang pertama adalah latar belakang, kemudian kaitan mata kuliah yang bermakna dengan desain inovasi pembelajaran, kemudian yang terakhir adalah desain inovasi pembelajaran itu sendiri. Latar belakang dari desain inovasi pembelajaran yang saya susun antara lain yang pertama, peserta didik memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki gaya belajar yang beragam. Kemudian yang ketiga, peserta didik kurang aktif mencari sumber belajar secara mandiri. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran harus mengikuti tuntutan zaman. Selanjutnya adalah kaitan mata kuliah yang bermakna dengan desain inovasi pembelajaran. Dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, saya memahami pentingnya mengakomodasi perbedaan pemahaman dan gaya belajar peserta didik dengan menggunakan bahan ajar yang bervariasi. Mata kuliah proyek kepemimpinan memberikan wawasan tentang pentingnya strategi inovatif untuk mendorong kemandirian belajar peserta didik. Misalnya, melalui bahan ajar digital yang interaktif. Sementara itu, melalui PPL 1, saya mendapatkan pengalaman langsung dalam mengamati karakteristik peserta didik dan merancang strategi pembelajaran yang sesuai, yang didukung oleh artefak seperti lembar observasi dan rancangan pembelajaran. Semua ini menunjukkan bagaimana teori yang dipelajari
diterapkan dalam praktik untuk meningkatkan keaktifan dan keterlibatan peserta didik. Desain inovasi pembelajaran yang saya susun antara lain yang pertama adalah asesmen diagnostik berbantuan kuisis. Kemudian yang kedua adalah bahan ajar dalam bentuk flipbook dan teks PDF. Kemudian yang ketiga adalah lembar kerja peserta didik sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Pertama, saya sajikan modul ajarnya terlebih dahulu yang disusun oleh saya sendiri, Arantika Desmawati. Kemudian mata pelajarannya matematika dengan nama sekolah SMA Negeri 1 Muter. Fasenya fase F, kelas 11. Alokasi waktunya 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Sehingga jumlah pertemuannya 1 kali pertemuan. Elemennya adalah aljabar dan fungsi untuk topik konsep dasar dan transpose matrix dengan pendekatan problem-based learning. Untuk lengkapnya dapat di-scan barcode yang ditampilkan. Desain inovasi pembelajaran yang pertama adalah asesmen diagnostik berbantuan kuisis. Kelebihan dari asesmen diagnostik berbantuan kuisis ini adalah fitur kuis yang interaktif dan menarik bagi peserta didik. Kemudian umpan balik instan sehingga dapat segera mengetahui hasil dan area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya adalah kuis dapat diakses dari perangkat apapun dimanapun dengan koneksi internet. Kemudian ada tersedia fitur analisis data hasil kuis secara otomatis. Namun, asesmen diagnostik berbantuan kuisis ini juga memiliki kekurangan, antara lain bergantung pada ketersediaan perangkat teknologi dan koneksi internet. Kemudian peserta didik yang kurang mahir dengan teknologi mungkin akan merasa kesulitan menggunakan platform kuisis. Kemudian, format kuis terbatas pada soal pilihan ganda atau isian singkat. Dan ada potensi gangguan eksternal saat peserta didik mengerjakan kuis tidak di dalam kelas. Berikut adalah preview asesmen diagnostik berbantuan kuisis. Asesmen diagnostik berbantuan kuisis dapat kita cetak menjadi berkas PDF sehingga dapat diakses melalui offline jika kita sudah mengunduhnya dalam bentuk PDF. Untuk tampilannya seperti di bagian kiri. Kemudian di bagian tengah dengan ciri khas warna ungu dan terdapat pilihan ganda adalah tampilan saat peserta didik mengerjakan. Jumlah pilihan ganda dapat diatur. Kemudian untuk lengkapnya dapat scan barcode yang ditampilkan. Desain inovasi pembelajaran selanjutnya adalah bahan ajar inovatif berupa flipbook. Kelebihan dari flipbook ini adalah pengalaman membaca yang lebih interaktif dan menarik, mirip dengan membuka buku fisik tetapi dalam format digital.
Kemudian Flipbook dapat diakses dari perangkat apapun, dimanapun, dengan koneksi internet. Flipbook ini juga terintegrasi dengan berbagai media seperti gambar, video, dan hyperlink. Flipbook ini juga ramah lingkungan karena hemat kertas. Dari kelebihan-kelebihan tersebut, Flipbook juga memiliki kekurangan, antara lain bergantung pada ketersediaan perangkat teknologi dan koneksi internet. Kemudian kurangnya ruang untuk interaksi langsung antara peserta didik dan guru. Kemudian media tambahan seperti video mungkin dapat mengganggu fokus pada materi inti. Dan guru dan peserta didik perlu memiliki keterampilan teknologi yang cukup untuk membuat dan menggunakan Flipbook ini secara efektif. Berikut adalah preview bahan ajar berupa Flipbook yang tampak seperti buku digital. Jika dibuka, dia juga terdapat efek seperti membuka buku sesungguhnya. Kemudian di dalam Flipbook kita dapat menambahkan suara ataupun video. Jadi peserta didik tidak perlu membuka YouTube di jendela browser sendiri, cukup dengan membuka Flipbook itu sendiri. Untuk melihat lengkapnya Flipbook dari desain inovasi pembelajaran ini, dapat scan barcode yang ditampilkan. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Khalid di channel Le Guru Les. Kali ini kita akan belajar tentang matriks, yang akan dibahas lebih dalam tentang definisi dan jenis-jenis matriks. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Le Guru Les ya, tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya, supaya bisa dapat notifikasi video terbaru dari Le Guru Les. Dan di sebelah kanan atas akan ada link play yang merupakan baris ke M dari matriks A. Kemudian A11, A21 sampai AM1 adalah Di kulkas selalu ada cimori setiap hari. adalah kolom ke-1 dari matriks A, dan A12, A22 sampai AM2 adalah kolom kedua, dan seterusnya, sampai AMN yang merupakan kolom ke N. Selanjutnya, Khalid akan berikan contoh matriks dan ordonya. Pertama, ada matriks A, yang jika kita perhatikan, anggota Desain inovasi pembelajaran selanjutnya adalah bahan ajar inovatif berupa teks PDF. Teks PDF ini memiliki kelebihan. Yang pertama adalah mudah diakses dan dibagikan, karena dapat dibuka di hampir semua perangkat. Kemudian PDF ini mempertahankan format asli dokumen sehingga tampilan sama untuk semua perangkat. Ukuran PDF ini relatif kecil, mudah diunduh, mudah disimpan, dan dapat diproteksi. Kemudian teks PDF ini juga ramah lingkungan karena hemat kertas. Teks PDF ini juga memiliki kekurangan, yaitu kurang interaktif dan kurang dinamis dibandingkan platform e-learning lain. Kemudian, teks PDF juga tidak bisa diedit secara langsung. Dan teks PDF ini memerlukan perangkat elektronik untuk mengaksesnya. Berikut adalah preview teks PDF dari materi matriks yang telah saya susun. Untuk melihat lebih lengkapnya, dapat scan barcode yang ditampilkan. Desain inovasi pembelajaran selanjutnya adalah pembuatan LKPD sesuai tingkat pemahaman. Pembuatan LKPD sesuai tingkat pemahaman ini memiliki kelebihan, antara lain mengurangi rasa frustasi bagi yang tertinggal dan memberi tantangan yang lebih untuk yang sudah mahir. Kemudian, peserta didik cenderung lebih percaya diri, termotivasi, dan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara bertahap dan terarah. Dan guru dapat lebih mudah mengidentifikasi kemajuan dan kebutuhan peserta didik.
LKPD sesuai tingkat pemahaman ini juga memiliki kekurangan, antara lain memerlukan waktu dan upaya ekstra dari guru. Kemudian, ada potensi bagi peserta didik untuk merasa dibedakan. Dan jika tidak disusun dengan hati-hati, peserta didik dengan lembar kerja lebih mudah mungkin tidak mendapatkan tantangan yang cukup untuk mendorong perkembangan lebih lanjut. Berikut adalah preview LKPD untuk kelompok yang sangat mahir. Dalam LKPD kelompok sangat mahir ini terdapat petunjuk yang lebih sedikit dibanding kelompok yang kurang mahir ataupun yang mahirnya sedang. Untuk melihat lebih jelas, dapat scan barcode yang ditampilkan. Berikut adalah preview LKPD untuk kelompok mahir. LKPD kelompok mahir ini memiliki petunjuk lebih banyak atau bantuan lebih banyak dibandingkan LKPD sebelumnya, yaitu untuk kelompok yang sangat mahir. Untuk melihat lebih lengkap atau lebih jelas, dapat scan barcode yang ditampilkan. Berikut adalah preview LKPD untuk kelompok kurang mahir. Pada LKPD kelompok kurang mahir ini memiliki bantuan atau petunjuk yang paling banyak dibanding LKPD kelompok yang lain. Sehingga untuk peserta didik yang kurang mahir dapat lebih mudah mengikutinya. Untuk lebih jelasnya, dapat scan barcode yang ditampilkan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut dari desain inovasi pembelajaran ini dari saya ada 5. Yang pertama adalah memberikan pelatihan atau bimbingan singkat kepada peserta didik mengenai penggunaan quizzes dan flipbook agar mereka lebih nyaman menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah mendorong peserta didik untuk lebih aktif mencari sumber belajar secara mandiri, misalnya dengan memberikan aktivitas eksplorasi sumber-sumber eksternal. Yang ketiga adalah mengukur efektivitas desain inovatif dalam mengakomodasi berbagai tingkat pemahaman dan gaya belajar peserta didik. Kemudian yang keempat adalah mengumpulkan umpan balik untuk mengevaluasi setiap komponen pembelajaran. Dan yang terakhir adalah merancang pengembangan inovasi pembelajaran ini agar bisa diterapkan pada materi pelajaran lain atau diperluas cakupannya untuk memenuhi tuntutan zaman.